Halo semuanya, selamat datang di Abu-Abu Berkata, podcastnya Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Syah Kuala. Halo, Assalamualaikum semuanya, Sobat Abu Berkata. Akhirnya bisa ngobrol bareng kalian lagi. Kami ini dari teman-teman Abu Berkata mau minta maaf sama sobat-sobat di rumah. Karena udah lama nih nggak upload podcast. Itu dari bulan kemarin itu kami vakum selama sebulan karena memang lagi banyak kesibukan. Jadi nggak bisa ngupload, nggak bisa on air kayak gitu. Karena juga lagi banyak proker himpunan dan juga tugas kampus juga lagi numpuk-numpuknya sih. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol sama salah satu kartini tambang yang sangat multi talent. Dia juga aktif di bidang MC, moderator. Itu kalau di Banda Aceh itu udah terkenal lah pokoknya kakak ini. Aku yakin teman-teman juga udah pada kenal sih. Mungkin dia adik-adik landing yang mungkin yang belum kenal dengan kakak ini. Langsung aja aku panggil yang udah bergabung sama kita. Halo, Assalamualaikum Kak Clara. Gimana kabarnya? Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Happy banget kayaknya Kak Clara. Alhamdulillah, padahal ini hari Selasa ya, hari workday gitu. Tapi nggak apa-apa, keceriaan itu nggak cuma di hari weekend, Sabtu atau Minggu. Pokoknya every day is weekend. Amin gitu ya, semua jadi ceria gitu vibes-nya. Iya, bener. Ya lihat Kak Clara ceria, mood aku jadi naik juga. Semoga nanti teman-teman yang nonton ini yang moodnya lagi jelek itu bisa naik juga ya Kak. Kak, boleh dong kenalin dirinya, mungkin ada adik-adik kita yang belum terlalu kenal dengan Kak Clara. Boleh diceritain sedikit Kak Clara tentang Kak Clara? Boleh dong, karena ya sesuaikan gitu dengan kata-kata tak kenal maka tak sayang gitu kan. Tak sayang maka tak cinta, asik. Jadi halo semuanya teman-teman, perkenalkan nama aku Clara Mitien, merupakan mahasiswi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala angkatan 2017. Salam kenal semuanya. Hai, udah kenal sih. Kamu mah kenal aku kita mah kenal sama podcaster ini dari MSen, malah dari SMP. Coba SMP jumpa di perlombaan, terus di SMA sekolah bareng, terus kuliah bareng gitu. Jadi udah udah kenal banget nih sama si podcasternya. Ya tapi yang kita jumpa MC itu memang benar-benar nggak yang terencana, karena aku lomba di Banda Aceh jumpa Clara yang dari MC Banda Aceh kayak gitu, aku dari kelas Jepang. Rupanya ketemunya satu SMA. Justru ternyata satu kuliah lagi. Aduh. Tapi Kak Clara lebih duluan kuliah sih, karena aku kemarin gap year. Jadi aku jadi adik tingkat Kak Clara di sini. Kak Clara lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi sibuk mempersiapkan proposal. Sebenarnya sih nggak mempersiapkan proposalnya udah selesai. Rata-rata ya 2017 mah udah lagi tahap tugas akhir kan, skripsi gitu, script sweet gitu, amin ya, manis gitu. Nah rata-rata sih angkatan 2017 gitu kan, walaupun pahit jadi harus dihadapi kan. Jadi sekarang itu memang lagi belajar gitu kan, karena juga mata kuliah kan udah pada habis nih gitu. Jadi memang tugas akhir aja. Dan jadi ya selama ini mempersiapkan judul, kemudian juga memperdalam tentang judul yang dipilih, dan tunggu panggilan dari perusahaan gitu. Berarti sekarang lagi sibuk skripsi ya dengan abang-abang dan kakak-kakak 2017. Kalau boleh tahu udah sampai bab berapa nih Kak? Nah, kalau untuk tugas akhir kan, jadi kan kalau ada bedanya nih, ada yang ambil proposal sama ada yang ambil kerja praktek. Nah, kalau orang yang ambil proposal itu kan mereka udah nyiapin bab 1 sampai bab 3 dan mereka diseminarkan gitu. Dan mereka bisa melanjutkan yang mereka proposalkan itu ke tahap tugas akhir. Nah, sedangkan aku pribadi itu mengambil kerja praktek sebelumnya. Jadi kerja praktek itu kan juga dari bab 1 sampai bab 6 atau bab 5 gitu. Nah, jadinya untuk tugas akhir ya memang harus merestart ulang gitu dari bab 1 sampai ke bab penutup gitu. Kalau untuk saat ini untuk tugas akhir, kalau ditanya bab berapa, juga bingung nih jawabnya karena
aku pribadi juga udah nyiapin 3 judul gitu kan, udah jadi 3 judul, udah memperdalam judul-judul itu. Nah jadi tinggal tunggu respon dari perusahaannya aja, karena kan kalau memang, jadi ini untuk informasi ya buat teman-teman semuanya, mungkin untuk adik-adik tingkat yang ngedengerin podcast ini. Nah kalau di pertambangan itu sendiri untuk melaksanakan tugas akhir kan memang harus langsung terjun ke lapangan kan, namanya juga teknik pertambangan gitu. Nah memang harus langsung ke lapangan, tapi sekarang ini kan pandemi nih, jadi ceritanya apa-apa online gitu, nggak semudah seperti tahun-tahun sebelumnya di saat pandemi belum ada gitu. Rata-rata kendalanya itu saat melaksanakan tugas akhir saat ini itu adalah respon dari perusahaannya, karena ada kondisi pandemi COVID ini. Jadi benar-benar memang lagi tunggu respon dari perusahaan-perusahaannya gitu. Waduh, hebat banget ya, banyak banget judulnya, ada 3. Aku aja mikir judul KP udah 1 biji aja udah sakit kepala. Kak Clara malah 3, memang beda nih Kak Clara. Tuh dengerin tuh, untuk adik-adik yang dengerin udah bisa diambil kan sedikit ilmunya dari Kak Clara. Kak, tapi kalau aku lihat di Instagram, Kakak lagi juga sering nge-MC kan? Itu ke nge-MC Kakak terganggu nggak sama skripsi Kakak? Oke. Saat ini sih memang aku juga ngambil job MC kan sebagai pembawa acara. Nah kalau misalnya dibilang apakah itu mengalami kendala dengan skripsi, untuk saat ini adalah jawabannya itu enggak. Karena kan kembali lagi nih ceritanya, MC atau pembawa acara ini adalah pekerjaan yang sangat fleksibel gitu. Kita bisa menyesuaikan jadwal kita, kapan kita mau ngambil jobnya atau enggak gitu. Nah, untuk terkendala dengan skripsi, kalau memang kita bisa memanage waktu gitu kan, kita kan ada sistem manajemen waktu nih, memprioritaskan hal yang perlu diprioritaskan gitu. Jadi kan kita bisa tuh memilah-milah, dan untuk selama ini sih, selama aku menjadi MC, itu tidak ada terkendala terlebih di dalam hal skripsi. Seperti itu. Asik. Berarti nggak mengganggu ya skripsi Kakak nggak akan mengganggu waktu Kakak kalau jadi MC ya gitu. Aku pengen nyoba sih jadi MC, ntar aku belajar sama Kak Clara deh. Tapi kalau Kak Clara sendiri itu belajar MC dari kapan sih? Dari sejak kapan? Apa dari SMA udah mulai latihan pelan-pelan, atau ada batu loncatannya kayak gitu sampai Kakak kepikiran untuk mulai sering nge-MC gitu? Dari kapan sih kalau boleh tahu Kak? Oke, jadi kalau misalnya ditanya kapan sih pertama kali jadi MC atau memimpin sebuah acara atau event, untuk pertama kalinya itu waktu SD kelas 6. Itu pertama kalinya. Untuk jadi pembawa acara saat Maulid Nabi, itu pertama kalinya. Tapi waktu itu kan masih SD nih, belum terpikiran untuk menjadikan ini sebuah pekerjaan. Jadi setelah SD kelas 6, waktu di MSen memang tidak ada berkaitan dengan MC atau pembawa acara. Kemudian masuk nih ke SMA. Aku masuknya di SMA Negeri 3 Banda Aceh kan. Jadi di SMA itu mereka punya sebuah program kerja dari OSIS dan MPK-nya, yaitu pensi atau pentas seni. Siapa sih yang nggak tahu kan pentas seni gitu. Nah, di situ tepat tanggal 13 Februari atau MC di acara pensi tersebut gitu, selama 2 hari. Di situ mereka mempercayakan acaranya itu dipimpin oleh aku dan juga 2 orang temanku gitu. Kemudian setelah memandu acara, banyak banget nih feedback bagus dari teman-teman lain gitu, kemudian dari kakak-kakak kelas gitu, bilang wah bagus banget gitu kan. Semuanya pada bilang makasih ya Clara gitu, acara pensinya jadi meriah gitu. Terus aku seneng banget kan dibilang kayak gitu, wah aku mimpin acara nih gitu. Semua orang ngeliatin aku gitu kan, jadi seneng aja gitu jadi pusat perhatian. Ya udah, terus setelah itu belum ada gimana ya, belum menganggap itu sebagai pekerjaan gitu. Mulai menganggap itu sebagai pekerjaan di saat aku juga masih posisinya di kelas 2, ada teman aku yang Sweet 17 ulang tahun.
dan dia mempercayakan aku untuk menjadi pembawa acara di acara ulang tahunnya. Aku deg-degan sih sebenarnya, maksudnya ambil aja lah modal nekat, nanti juga belajar gitu. Mulai dari situ, setelah jadi MC ulang tahun temanku, kemudian aku wah seru banget nih kalau dijadiin pekerjaan sampingan, ditambah lagi SMA gitu kan, udah bisa menghasilkan uang dari pekerjaan sampingan, itu menyenangkan banget. Jadi sampai saat ini juga terus mendalami menjadi pembawa acara. Itu deh Raffi. Jadi itu kalau misalnya ditanya kapan mulainya, kalau aku sih menganggapnya tanggal 13 Februari 2016. Jadi kalau untuk saat ini tuh aku udah 5 tahun di dunia pembawa acara dan dunia per-MC-MC-an ini. Waduh, udah lama banget ya. Pantesan Kak Clara udah kayak yang gak nothing tulus lagi, udah gak ada beban. Ternyata udah lama dan masih diingat loh teman-teman, tanggal-tanggalnya itu diingat itu. Berarti itu kayak sesuatu yang gimana ya, kalau kita ingat sesuatu itu kan berarti sesuatu itu berharga tuh untuk kita. Berarti kakak bakalan ingat momen ini karena ibaratnya momen inilah yang membuat kakak kayak sekarang. Bener gak sih momennya tanggal 13 Februari tadi? Iya bener banget. Karena kan aku juga tipe orangnya, nggak tahu deh, entah aku doang atau ada mungkin beberapa orang lain itu, aku emang suka mencatat hal yang berharga di aku, dan aku catat tuh di buku gitu, di tanggal sekian dipercaya sebagai ini, di tanggal sekian gini gitu. Jadi di saat kita udah jalan ke tahun, di saat kita mungkin merasa down gitu kan, merasa insecure gitu kan, kata-kata anak zaman sekarang nih ceritanya, iseng buka lagi buku-buku dulu gitu kan, ngeliat di tanggal sekian aku kemarin seperti ini, di tahun sekian aku kayak gini gitu. Jadi kayak wah, perjalanan waktu itu membentuk kita menjadi seperti ini gitu. Jadi aku tipenya memang suka mencatat hal-hal yang berharga bagi aku buat dikenang gitu. Bagus. Itu kayaknya bakalan aku ikutin sih, karena aku belum pernah buat kayak gitu, tapi kayaknya itu perlu deh. Kak, kalau Kak Clara dulu waktu pertama kali nge-MC itu gimana sih feelingnya di tanggal 13 Februari itu? Apa ada takut, panik? Karena kan acara pentas seni anak semantik itu besar kayak gitu, salah satu acara SMA terbesar di Banda Aceh. Itu Kak Clara gimana feelnya? Takut nggak lihat crowded yang seramai itu? Jadi kalau ditanya seperti itu, kalau ditanya panik ya enggak panik, tapi deg-degan sedikit gitu kan, khawatir. Sebenarnya kalau untuk menghadapi orang banyak, aku itu kan sebelumnya aktif di storytelling nih ceritanya. Storytelling juga kita kan berdiri di hadapan umum, di depan publik, kita menyampaikan cerita, terus orang melihat kita, dan sebenarnya aku sudah terbiasa dengan pengunjung yang banyak seperti itu. Jadi udah tidak terlalu bermasalah sekali. Nah, saat memang dipilih menjadi MC waktu di SMA 3 nih, menjadi MC pentas seni, di mana notabene-nya nggak cuma anak SMA 3 aja nih yang ikut memeriahkan, malah ada dari SMA-SMA lain juga berpartisipasi, ikut dalam kemeriahan pensi gitu kan. Terus setelah dipilih aku tuh diarahkan ke guru bahasa waktu itu, diarahkan guru bahasa untuk dilihat gimana sih cara MC-nya gitu, gimana sih PD-nya gitu kan. Nah, kalau aku kan mempunyai bukan slogan sih, tipenya seperti bodo amat sama pandangan orang lain, yang penting aku gila dan diingat sama orang gitu. Aku nggak penting aku juara atau apa, tapi yang penting aku tuh diingat sebagai sosok yang itu masih Clara gitu. Jadi aku tuh tetap mengambil itu di dalam, tetap menerapkan itu dalam kehidupan aku. Jadi di dalam ruang guru aku itu bilang, coba dong kamu tampil MC gimana gitu. Itu lagi jam istirahat siang kan, di mana juga di ruang guru ada guru-guru lain juga makan siang gitu. Suasananya kan lagi gaduh-gaduh tuh, guru lagi pada makan, begana begitu. Nah, kalau untuk yang lain pada malu-malu nih menunjukin kemampuan MC-nya, padahal banyak banget nih yang lebih bagus daripada aku
gitu. Terus ngomongnya pelan-pelan gitu. Sedangkan aku memang punya impian di SMA 3 ini aku pokoknya harus naik ke atas panggung gitu. Aku harus jadi bintang gitu kan ceritanya, di atas panggung dilihatin sama orang-orang. Jadi aku tuh memang udah gak ada rasa takut. Dan saat ibu itu bilang, coba Clara tunjukin MC kamu gitu. Mana ada, aku langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menggema satu ruang guru gitu kan. Jadi ruang guru, bebalanyo gitu kan istilahnya kalau bahasa Aceh. Kenapa nih, kenapa kok gitu kan. Aku mah bodo amat kan sama guru-guru gitu kan. Nah teman-teman semuanya selamat datang di pentas seni SMA Negeri 3 Banda Aceh gitu kan. Terus dengan suara yang luar biasa menggelegar, terus aku gimana ya gitu lah pokoknya kan. Jadi guru aku tuh menarik aja gitu di pandangannya gitu. Wah kamu menarik banget Clara gitu. Jadi disitulah dipilih. Nah dilatih. Paling dilatihnya itu kan lebih ke gimana nanti memanggil siapa-siapa aja tamu kehormatannya, list-listnya bagaimana gitu. Terus kostumnya bagaimana untuk menyesuaikan sama 2 orang MC lagi gitu kan. Jadi aku udah latihan, kemudian tibalah di hari H-nya gitu, hari di pentas seninya, di hari Sabtu dan Minggu kan. Di hari Sabtu aku jadi MC. Setelah waktu itu aku dipercaya sebagai MC non formal gitu, karena di SMA di kelas aku tuh terkenal bobrok gitu istilahnya gitu, nggak ada jaim-jaimnya. Jadi mereka kirain aku tuh nggak bisa MC formal yang kaku gitu. Jadi mereka percayain aku untuk MC non formal. Ya udah, setelah MC formal selesai waktu di pensi, nah masuklah aku bersama teman-teman 2 orang aku lainnya. Jadi kami tuh bertiga MC-nya. Aku sih cuma pas menginjakan kaki cuma Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kelancaran lisan gitu, karena tujuan aku adalah ingin menghibur teman-teman semuanya di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, baca ayat kursi, injakin kaki ke atas panggung, langsung Assalamualaikum gitu. Di situ orang pada wah, riuhan tepuk tangan itu memang benar-benar rasa deg-degan, rasa khawatir, rasa apapun itu. Saat dengar riuhan tepuk tangan, semua orang melihat kita, itu seperti kayak wah, amazing banget gitu. Itu perasaan yang nggak bisa dilupakan dan perasaan yang sangat membahagiakan saat menjadi pembawa acara atau MC. Rapi gitu deh. Waduh, keren banget ceritanya. Aku dapat sedikit dari cerita Kak Clara tadi yang memang bisa diambil juga sama teman-teman yang dengerin podcast ini. Udah bisa ditiru tuh dari Kak Clara tadi, nggak usah peduliin apa kata orang, karena ketika kamu udah mulai nggak memperduliin apa kata orang terhadap diri kamu, disitulah kamu akan berkembang. Ya nggak sih Kak Clara, gitu nggak sih kurang lebih? Ya benar. Terus ada juga yang aku setuju banget dari Kak Clara itu, ketika naik ke atas panggung kan mungkin banyak nih dari teman-teman sobat Abu Berkata yang nggak berani untuk ngobrol di depan orang gitu, nggak berani untuk ngomong di depan orang. Itu bisa ditiru sih, karena aku juga kayak gitu. Tapi aku belum sehebat Kak Clara ya. Ini kan ketika aku naik ke atas panggung gitu kan, aku juga kayak gitu, Bismillahirrahmanirrahim tapi aku baca Al-Fatihah, tapi langsung tarik nafas. Ya udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya gitu bla 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 bla, and the rest is history. Iya benar banget, Clara, aku setuju banget juga. Itu kan waktu kakak nge-MC itu mulai dari 2000 berapa ya? 2015 ya? Apa tuh Raffi? 2015? Sinyalnya kayaknya jelek. Oh, 2015 ya itu ya, yang dulu kakak SMA nge-MC. Apa? Sinyalnya gangguan kayaknya nih. Jaringannya ya, kita nggak masalah. Jaringannya nih. Udah jelas belum? Udah. Ya oke. Itu kan dulu waktu kakak nge-MC itu tahun 2015. Itu sampai tahun 2019 kan maksudnya nggak ada perbedaan nih. Nah di tahun 2020 kan sempat ada pandemi sampai sekarang. Itu ada bedanya nggak sih Kak? Kakak nge-MC, apa sih bedanya di zaman yang belum ada pandemi sama sekarang yang udah ada pandemi?
perbedaan mulai dari menjadi MC itu perbedaannya adalah ya semuanya kan udah pada online nih ceritanya. Kalau yang lain kan dulu offline gitu, seru memang bertatap muka langsung dengan teman-teman, pemateri, bintang tamu dan lain-lain gitu. Nah sekarang pandemi, perbedaannya itu adalah benar-benar drastis sih. Sebenarnya ada poin positif dan negatifnya sih dari setiap sisi kan pasti memang seperti itu. Nah di saat pandemi ini di tahun 2020 memang sedikit berbeda dan sangat berbeda, bukan sedikit lagi perbedaannya. Acara online gitu, nggak bisa jumpa lagi bertatap muka dengan teman-teman, dengan bintang tamu dan lain-lain gitu. Untuk jadi MC-nya sekarang kalau di masa pandemi sih starter pack-nya ring light, HP, headset, kemudian pakaian gitu kan. Nah kalau aku senangnya kalau jadi MC di saat pandemi adalah contohnya nih seperti ini nih. Atasannya rapi kan, tapi kita di bawahnya nih nggak tahu nih aku pakai apa gitu, jadi nggak terlalu repot gitu kan. Bener kan, emang semua orang gitu sih, tampil atasnya aja rapi, bawahnya ya gitu deh. Gitu. Tapi kan kalau misalnya offline kan, ya kita kan memang harus totalitas gitu. Jadwalnya sekian memang harus totalitas gitu, harus luar biasa kalau di aku. Nah, kalau di pandemi saat ini, perbedaannya adalah event itu lebih sedikit daripada saat offline, saat sebelum pandemi. Kemudian juga sistematika acaranya, pertama, tidak ngaret. Aku senangnya itu kalau misalnya online kan, karena nggak ada tuh alasan misalnya bintang tamunya lagi di masuk ke acara itu, jadi itu nggak ngaret kalau misalnya online. Terus apalagi ya perbedaannya, lebih santai juga sih, apalagi kalau misalnya untuk penyelenggara acara kan mungkin acara online juga lebih efisien gitu harganya daripada ongkos untuk membuat acara event yang offline. Itu sih perbedaan selama ini. Tapi kalau kakak pribadi lebih prefer yang dulu atau yang sekarang sih, lebih suka yang offline atau yang online? Itu kakak lebih prefer yang mana? Suka banget offline. Aku suka banget sama MC yang memang langsung terjun ke lapangan, langsung berhadapan dengan orang banyak. Karena kan gimana ya, rasa excitednya itu berbeda gitu. Pas dateng orangnya rame, aku suka tuh suasana keriuhan di belakang panggung gitu, panik-paniknya ketua acara pegang-pegang randol. Aku senang tuh ngeliat wajah-wajah panik-paniknya panitia. Waduh, ini acara udah mau mulai, ini kita ngaret sekian-sekian. Aku suka tuh menikmati suasana itu. Terus, waduh, ini pembawa acara belum datang nih gitu-gitu misalnya kan. Seru aja gitu melihat mereka panik gitu kan. Rame orang gitu. Terakhir kali kita kayak gitu itu waktu mission ya. Mission ya, tahun kemarin kan kita berdua yang MC kan, itu juga asik. 2019. Jadi asik sih. Iya kan, seru banget gitu. Jadi memang rame. Itu terakhir kali MC bareng kakak. Iya, bener banget. Kalau sekarang kan MC-nya antara aku, HP dan kesunyian kamar seperti itu. Jadi lucu aja sih, ngomong di depan kamera ketawa hahihi, terus tapi dalam kamar sepi, nggak ada yang respon gitu kan. Jadi ya gitu sih. Makanya aku suka banget kegiatan offline. Ya, kayaknya semua orang juga lebih prefer yang offline sih. Kalau orang-orang terdekat kakak itu gimana sih nanggepin kakak sebagai yang lagi sering MC gini? Kalau orang tua kakak itu gimana nanggepinnya? Kalau tanggapan dari tanggapan dari keluarga orang terdekat tentang aku menjadi pembawa acara atau MC, itu mereka sangat mendukung gitu. Dari segi apa mendukungnya? Jadi dulu nih ceritanya waktu SMA, aku kan belum pinter make up gitu kan.
sedangkan aku ingin tampil wah di atas panggung saat memegang sebuah acara atau event. Nah, orang tua aku itu mendukung sekali gitu. Mama aku pribadi pagi-pagi itu make upin aku, kemudian siapin pakaian-pakaian yang bakal aku pakai gitu. Oh, temanya apalah gitu. Ini gitu. Nah, mami aku nih menyesuaikan itu pakaian-pakaian sesuai dengan tema gitu kan. Kemudian setelah itu didukung lagi sama ayah aku, papi kan, diantar sampai ke lokasi MC, kemudian dijemput gitu. Kadang kan ada MC yang memang malam, yang memang sampai dari jam 12:30 gitu kan sampai penutupannya. Itu memang diantar sama jemput sama papi. Kemudian kalau memang acaranya itu open for public, ya mereka menonton gitu, melihat aku MC. Mereka melihat aku MC dan mereka itu memang mendukung banget karena MC ini kan atau menjadi pembawa acara ini banyak sekali manfaatnya gitu, melatih kemampuan berbicara, public speaking dan lain-lain. Jadi orang tua itu juga mendukung karena kan anggap aja di saat kita menjadi MC itu menjadi, aku menganggapnya sebagai latihan sih, sebagai latihan. Jadi kan itu jadi latihan dan lama-lama kan jadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Jadi orang tua itu sangat mendukung karena banyak sekali sisi positifnya untuk menjadi pembawa acara ini. Dan untuk teman-teman yang lain, terutama di teman-teman tambang ya, angkatan aku 2017, mereka itu heboh banget kalau misalnya aku MC gitu. Aku senang aja gitu kan, teman-teman aku itu tipenya itu heboh banget gitu. Misalnya aku snap bikin instastory lagi nge-MC, Midian lagi MC, aduh MC gitu kan. Aku senang aja sih digituin. Makasih ya teman-teman tambang TV Plus, aduh seneng banget rasanya, kalian love you so much lah gitu kan. Buat adik-adik juga, Kak Clara gitu, Kak Clara, hai aku gitu kan. Iya benar-benar itu asik sih kalau emang dapat feeling kayak positif gitu. Vibes banget gitu. Teman-teman di tambang itu positif banget sih, nggak pernah kalau di SMA kan jujur kalau waktu aku jadi pembawa acara MC ada yang kasih komentar yang baik, ada yang kasih komentar buruk gitu kan. Apaan, biasa aja dia nge-MC gitu. Ya kita kan itu kan hal yang tidak bisa kita kendalikan kan, pendapat orang Ya lain. bodo amat orang kayak gitu. Bener kan. Jadi aku memang menganggap hal yang tidak dapat kita kendalikan itu ya udah kita biarin aja. Karena kan pendapat orang lain terhadap kita itu kan hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Jadi itu no problem, bodo amat lah, terserah lah gitu. Emangnya lu lebih hebat daripada gua gitu kan ceritanya gitu. Jadi tapi kalau teman-teman kuliahan, aku jumpa teman-teman kuliahan, sikap dan kepribadian mereka itu sangat berbeda sama teman-teman aku di SMA. Teman-teman aku kuliah ini lebih dewasa, paham setiap orang itu punya jalur masing-masing. Mereka nggak pernah tuh merasa, mereka memang tidak pernah menjatuhkan gitu, pokoknya hal-hal negatif seperti itu, dan mereka memang sangat mendukung setiap kegiatan-kegiatan teman-temannya. Ada yang jadi atlet, mereka atlet nih, mereka lagi tanding, mendukung, menonton gitu. Terus lagi acara ini ada yang nari, rupanya yang menarinya itu anak angkatan, ditonton, diheboh-hebohin gitu. Jadi respon teman-teman dekat itu benar-benar sangat mendukung aku sih gitu, dari keluarga dan juga teman-teman. Love you so much buat kalian. Tapi memang beneran sih yang kayak gitu, support system itu memang berpengaruh banget tuh, yang kayak yang bisa di-react, dikasih hal-hal positif itu memang kayak nambah semangat aja ke kita. Karena aku juga pernah dapat hal yang serupa nih kayak Kak Clara. Itu waktu aku nge-MC di acara yang ULDC kalau nggak salah, ya Usia Leadership itu tahun 2020 kemarin. Itu kan udah habis acara tuh, ya udah rupanya ada yang follow gitu, follow nge-DM, Bang makasih udah bikin acaranya meriah. Itu udah kayak yang kena kayak gitu, kena di hati. Kayak jadi pengen kasih lebih, itu kayak kepuasan yang nggak bisa dijelasin kayak gitu, kayak priceless
perasaannya tuh beda. Maksudnya kalau ngomongin hal-hal yang senang nih, tapi kalau menurut Kak Clara nih, mana sih yang lebih banyak selama dunia kakak nge-MC ini? Hal yang bikin kakak senang, ada yang bikin kakak sedih, itu banyak yang mana sih? 100% hal yang menyenangkan. Sampai saat ini belum ada hal yang menyedihkan daripada hal menyenangkan. Sebenarnya ada, cuma balik lagi ya ke tipe orang. Aku tipe pribadi yang hal yang menyedihkan itu tidak pernah aku anggap, karena itu kan bikin aku sedih nih ceritanya, dan aku memang gak pernah mengingat hal-hal yang menyedihkan. Jadi aku cuma mengingat bagian-bagian yang menyenangkan aja, karena selama kita melakukan hal yang baik kan itu kan proses kita menuju menjadi lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya ditanya seperti itu, aku sih memang benar-benar banyak hal yang menyenangkannya gitu. Malah aku menganggap bukan pekerjaan sih, malah aku menganggap MC ini menjadi seorang MC malah itu lebih melepas rasa stres aku di saat dunia perkuliahan yang sangat hektik gitu, bener kan? Bener banget gitu. Bener. Jadi makanya aku tuh seneng banget MC, karena di saat aku tuh di hari Senin sampai hari Jumat, kadang hari Sabtu juga ada kuliah gitu, kegiatan organisasi kampus, kemudian ada masuk laboratorium gitu, dan pokoknya segala aktivitas yang sangat hektik dan melelahkan, kemudian dapat tawaran MC di hari Minggu atau di hari Sabtu, bagi aku tuh lebih seperti melepas rasa penat selama perkuliahan dan happy aja gitu. Di saat weekend jadi MC, wah rasanya itu kita menyapa semua orang, rasanya hilang aja gitu rasa capek setelah kuliah gitu. Jadi makanya bagi aku sih malah ini tuh menjadi sumber kebahagiaan aku gitu. Jadi tidak ada hal yang menyedihkan sama sih, dan itu malah menjadi sumber kebahagiaan dalam aku menjadi seorang MC gitu. Oke, tapi aku setuju sih statement yang tadi yang buat kalau misalnya nge-MC itu kayak yang bisa dapat di weekend itu kayak ngilangin beban, karena ketika aku kan udah lama nih vakum Abu Berkata, jadi aku minta sama Agung itu waktu lagi sibuk laporan Prokerbung, ayolah cari narasumber, kita mulai lagi kayak lagi asik ngobrol nih kayak gitu, daripada fokus ke hal-hal yang formal terus kan. Jadi hal-hal di luar ini kita kayak lupa kayak gitu karena terlalu fokus. Kalau menurut Kak Clara nih, seberapa penting sih mahasiswa dan mahasiswi itu mencari hal-hal baru di luar tentang perkuliahannya, kayak MC kayak gitu, ekstrakurikulernya lah, seberapa penting sih bagi seorang mahasiswa dan mahasiswi? Bagi aku itu penting, karena terjebak di zona nyaman itu tidak menyenangkan bagi aku. Aku juga tidak suka hidup yang flat, datar, lurus aja, itu aku nggak suka. Aku suka hidup yang lika-liku, pahit asam manis gitu. Jadi lebih terasa vibes-nya gitu. Jadi lebih merasa lebih hidup kan. Nah, seberapa pentingnya mahasiswa atau mahasiswi mencari pengalaman-pengalaman di luar dunia perkampusan, itu bagi aku penting banget, apapun itu. Misalnya ada orang yang memang dia ahli dalam game online, ya udah nggak apa-apa gitu, kemampuan dia, karena that's right. Bermain game online kan, dan tidak semua game online itu buruk. Malah aku melihat contohnya abang aku kan suka banget game online, dimana game perang-perang gitu. Nah, cara pola pikirnya dia itu berbeda sama pola pikir aku. Dia lebih strategi gitu, karena kan game online yang dia mainin itu kan kayak perang, dimana ada strategi, dan juga game yang juga harus berhubungan dengan teman-teman lain. Aku nggak tahu deh nama gamenya apa. Terus beda banget pemikiran, pola pikirnya dia sebagai orang pemain game online dengan aku gitu. Jadi itu kan jadi menambah, kita jadi terlatih untuk mengasah kemampuan itu. Dan kemampuan setiap orang kan berbeda-beda ya. Kembali lagi, kita dilahirkan dengan kondisi yang berbeda, latar belakang yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Jadi jangan pernah merasa
dia mah bersinar karena dia bisa di atas panggung gitu, sedangkan aku cuma bisa kemampuannya sebagai penulis di belakang layar. Itu nggak masalah, malah karena apa, setiap orang dianugerahi kemampuan yang berbeda-beda. Ada orang yang memang mampu di bidang menulis, writing gitu kan, novel, bikin artikel atau apa. Mereka juga menghibur orang lain gitu dengan kemampuan mereka. Jadi penting sekali bagi mahasiswa mencari bidang atau passionnya, karena itu juga menjadi sumber kebahagiaan kita di saat kita sangat lelah dengan duniawi gitu ya, dunia semua nih gitu kan ceritanya. Jadi disitulah kita mencari hal yang menyenangkan bagi kita, sekaligus tanpa kita sadari itu mengasah kemampuan kita. Kalau caranya bagaimana, kita itu kan bisa bergabung di organisasi-organisasi, misalnya ada orang yang suka seni, musik, tarian, seni teater, bisa lah masuk ke organisasi yang menjurus ke bidang itu. Ada juga yang pintar menulis gitu. Ada orang yang tipenya memang suka di saat udah stres main band gitu, memperdalam keahlian. Itu nggak masalah gitu, karena memang balik lagi ke statement awal bahwa yang berakhir kemampuan yang berbeda-beda. Contohnya seperti Agung nih, kan dia ahli banget tuh di bidang desain. Gak semua orang bisa desain seperti dia gitu. Jadi beda-beda nih setiap orang. Jadi ya kita totalitaskan aja dan cari siapa sih kamu sebenarnya, apa kelebihan dan kelemahan kamu. Poin pentingnya adalah kenali diri kamu gitu. Kenali diri kamu dan bersahabatlah dengan kelemahan. Jangan pernah anggap kelemahanmu itu menjatuhkan kamu, tapi anggap kelemahan itu bersahabatlah dengan kelemahan kamu, karena manusia tidak ada yang sempurna. Jadi itulah dia. Waduh, keren. Tapi aku memang setuju banget sih dengan yang statement Kak Clara tadi, yang memang kenalin diri kamu, berdamailah dengan kelemahanmu. Dan memang hal-hal kayak gitu tuh memang harus anak-anak muda. Jadi emang anak muda harus punya tipe dan mindset pikiran yang kayak gitu. Karena kalau misalnya anak-anak muda terlalu memikirkan kelemahannya dan terlalu memikirkan gimana cara aku ngilangin kelemahan ini dan terlalu fokus kepada kelebihan dia akan mulai merasa insecure ketika ada orang yang lebih dari dia kayak gitu. Jadi ketika hal kayak gitu udah hilang, insya Allah yang namanya insecure itu udah gak ada lagi untuk anak-anak muda. Nah jadi memang harus ada sih mindset kepada yang dengar ini, mulailah berdamai dengan dirimu sendiri, jadikan kelebihanmu itu bisa menutupi kelemahanmu, dan juga kamu jangan terlalu berlarut dengan kelemahan kamu kayak gitu. Benar. Kalau ngomong soal insecure, kalau sekarang memang lagi banyak ya Kak orang-orang yang insecure. Kalau Kak Clara sendiri tuh pernah merasa insecure nggak? Iya sih, aku juga bingung kan. Kayaknya zaman aku waktu SMA, rasa kata-kata insecure itu nggak pernah aku dengar gitu. Tapi Nggak ada. Di mana-mana kan, di mana-mana itu orang pada insecure gitu. Kalau aku pribadi gimana ya? Aku nggak suka dengan kata insecure gitu. Dengar orang, dia mah ada ini, aku nggak ada gitu kan. Terus pas udah gitu, aku pribadi nggak suka dengan kata insecure, karena bagi aku itu aneh aja gitu kan. Tapi kalau misalnya ditanya, setuju banget. Jujur pribadi sih, aku pernah insecure. Tapi waktu itu aku belum tahu namanya insecure gitu. Aku merasa rendah diri. Dulu lebih terkenal dengan rendah diri sebenarnya kan. Nggak pede sih kalau dulu. Nggak percaya diri benar-benar. Nggak pede, iya. Terus aku pernah merasakan itu. Kadang kan memang hidup itu kan kadang di atas, kadang di bawah banget nih ceritanya. Benar. Kadang di atas banget. Gitu kan. Jadi kadang ada momen-momen di mana sedikit lagi nggak mood dan merasa rendah diri gitu kan. Kalau aku dulu rendah dirinya, mungkin kayaknya semua cewek itu lebih rendah dirinya ke fisik kali ya.
karena aku juga aku merasa insecure di fisik gitu. Karena kan waktu SMA, jadi gini, waktu aku SD itu tidak ada masalah, aku tidak pernah insecure. Waktu SMP, waktu MZ, aku tidak pernah insecure. Malah aku dulu orangnya yang ambisi banget, ambisi di bidang akademik pendidikan gitu. Karena di MZ memang adu kepintaran di MC model, bener deh, di MC model itu mereka memang adu kepintaran, bener gitu. Gurunya tidak pernah memandang fisik, serius gitu. Gurunya tidak pernah memandang fisik dan mendapatkan kebutuhan yang sesuai seperti itu. Tapi semenjak aku masuk SMA itu berbeda, di mana kepintaran itu ya penting juga, tapi fisik itu lebih penting. Aku merasa seperti itu waktu di SMA. Di saat aku punya, ini pengalaman pribadi aku ya, di saat aku tuh sebelum jadi MC, tapi aku udah punya kemampuan publik yang baik di saat itu dibanding yang lain ceritanya. Namun di saat ada tawaran, aku mengajukan, kemudian mereka langsung memandang fisik aku gitu, wah tidak menarik gitu. Jadinya kan itu membuat aku rendah diri. Terus ditambah dengan memang kurang ada edukasi tentang menghina fisik seseorang dan lain-lain seperti itu. Tidak seperti sekarang, semua orang speak up tentang menghormati dan menghargai orang lain gitu. Nah, tapi waktu aku SMA, orang-orangnya itu lebih menjatuhkan orang lain dengan fisik dan lain-lain. Kalau kamu punya kemampuan tapi nggak punya fisik yang bagus, kamu nggak ada apa-apanya. Itu yang aku rasain waktu dulu itu. Seperti itu. Jadi setelah itu aku rendah dirinya itu di fisik, gitu. Udah rendah diri di fisik, tapi aku tuh sadar, dan waktu itu aku pernah baca buku yang benar-benar menampar aku bahwa gimana ya, terlahir dalam kondisi fisik seperti itu memang tidak semua orang ingin seperti ini gitu. Itu kan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan aku sadar baca di mana orang yang menghina fisik kamu, berarti orang tersebut telah menghina ciptaan Tuhan. Langsung menghina Allah nih ceritanya kan. Jadi di situ aku merasa berarti kalau ada orang yang menghina aku, berarti dia menghina ciptaan Tuhan nih ceritanya. Disitulah aku mulai memberikan statement positif ke diri aku bahwa tidak semua orang bisa seperti aku. Setelah kita sadari, itulah kan kita sering kata-kata jangan banyak insecure tapi diperbanyak bersyukur gitu. Jadi aku melihat diri aku, kenapa sih aku benci sama fisik aku gitu, sedangkan kaki ada dikasih, tangan ada, penglihatan bisa melihat, semua fisik ya, organ-organ yang diberikan berfungsi dengan sempurna dibanding ada orang yang tidak seperti kita gitu. Jadi aku tuh langsung merasa bahwa apalagi sih Clara yang bikin kamu rendah diri, kamu ada kemampuan gitu. Fisik dijatuh-jatuhkan, tidak usah peduli gitu. Karena tidak ada yang seperti diri kamu gitu. Kamu tuh cuma ada satu di dunia gitu. Di dunia ini kita itu cuma ada satu, nggak ada tidak ada 3 Clara, tidak ada 5 orang seperti Raffi yang sama itu. Jadi aku langsung membuat ciri khas aku seperti apa, aku terlahir seperti ini, dan aku tuh percaya banget sama kata-kata Maudy Ayunda. Jadi Maudy Ayunda tuh kan pernah jadi bintang tamu Mata Najwa gitu kan di YouTube. Dia bilang selalu berikan kata-kata positif ke diri kita, kalau kita melakukan hal itu, otak kita tuh jadi lebih senang dan itu cara kita menghargai diri sendiri gitu. Sejak saat itu setiap malam sebelum tidur aku tuh selalu berkaca di depan kamar, di depan cermin. Aku kayak tepuk-tepukin diri, alhamdulillah Clara, hari ini kamu sudah menyelesaikan ini bla 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 dengan sangat baik. Jika ada orang yang menyakiti hati kamu, lupakan,
lupakan dan maafkan dan lakukanlah hal yang terbaik besok hari gitu. Jadi kamu udah ngelakuin yang terbaik hari ini, kamu luar biasa. Jadi dengan kita seperti itu, dengan kita menghargai diri kita sendiri, rasa insecure itu musnah gitu, hilang. Jadi saat ini alhamdulillah rasa insecure itu tidak ada gitu di dalam hati aku, karena kan setiap orang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, orang ada pencapaian yang lebih daripada kita, aku jujur nggak pernah iri sama orang yang punya pencapaian lebih daripada kita. Kalau aku sih pandangannya nggak iri, aku malah yang pun gila, dia keren banget, bisa pertukaran pelajar gitu. Aku pengen juga gitu. Ya udah, kita belajar, kita usaha, kita berikhtiar, kita bertawakal gitu. Kita lihat orang lain pinter di bidang musik gitu, sampai lagunya diakui oleh bla 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 gitu. Aku tuh malah kagum, ya ampun, manusia itu keren-keren banget ya gitu, punya kemampuan yang berbeda-beda yang luar biasa kalau memang sudah ahli di bidangnya seperti itu. Jadi untuk saat ini kata-kata insecure itu tidak ada di kamus Clara miknya. Keren. Nah, dengerin tuh untuk teman-teman di rumah, itu udah boleh dihilangin deh kata-kata insecure, karena ya buat apa kamu insecure? Karena pasti selalu ada orang yang lebih dari kamu, dan juga pasti juga selalu ada orang yang lebih kurang dari kamu. Karena memang yang namanya manusia itu nggak ada yang sempurna, men. Karena ya udah memang itu hakikatnya. Jadi ya udah, kamu tanamin aja dalam mindset kamu, nggak akan ada yang namanya 2 Clara atau 3 Raffi atau 4 siapapun kamu lah. Just being you and people will love you. Yang nggak sih, Kak Clara, lebih kayak gitu nggak sih? Karena ketika kita udah mulai berdamai dengan diri sendiri, itu kayak ya aura positif kita keluar sendiri. Tapi ketika kita mulai nggak suka sama diri sendiri, nggak cinta sama diri sendiri, itu ketika kamu udah nggak ada self love, kamu gimana kamu mau dicintai oleh orang lain? Iya, benar banget. Kak Clara, ini akhirnya kita udah sampai di pertanyaan terakhir nih. Agak sedikit sedih sih, tapi berhubung waktunya juga singkat, jadi aku mau tanya terakhir untuk Kak Clara. Ada nggak sih yang ingin Kak Clara sampein, sedikit motivasi untuk pendengar podcast ini? Tolong sampein dong, Kak. Oke, jadi ini last question ya, pertanyaan terakhir untuk di sesi podcast kali ini. Buat teman-teman semuanya, aku pernah baca sebuah kata-kata yang benar-benar terpatri dan selalu aku ingat jika aku merasa down gitu. Jadi kan di saat seperti ini banyak sekali orang yang merasa aku kurang di ini, aku kurang di itu. Kenapa sih dunia tidak berpihak kepadaku? Kenapa sih kita tidak bisa tuh, dunia tidak bisa berputar di sekeliling kita terus-menerus. Nah, aku pernah baca di buku Berani Tidak Disukai, itu karya Ichiro Kishimi sama Fumi Takekoga. Itu kata-katanya adalah seperti ini. Teruslah melangkah maju tanpa bersaing dengan orang lain, itu sudah cukup gitu. Dan tentu saja tidak ada gunanya membandingkan dirimu sendiri dengan orang lain gitu. Ingat dan kalian camkan dalam hati kalian bahwa tidak perlu bersaing dengan orang lain, tidak perlu menjadi lebih daripada orang lain gitu. Cukup lebih baik di bidang kita. Jangan pernah membandingkan diri sendiri dengan orang lain, tapi bandingkanlah dirimu yang sekarang dengan yang dulu. Itu dia. Kita lihat kemajuan diri kita itu apa. Boleh melihat masa lalu, tapi jangan terlalu lama. Gitu. Jangan tenggelam di masa lalu. Boleh melihat masa lalu untuk sebagai ingatan kita bahwa aku pada akhirnya sudah berdiri di posisi seperti ini gitu, dengan kehidupan yang up and downs yang beberapa tahun lalu, dan alhamdulillah aku sudah melewati hal itu dan saat ini siap untuk menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya gitu. Karena tantangan itu memang selalu ada dan itulah yang membuat kita hidup
Itu teman-teman. Jadi jangan ada lagi rasa insecure dengan kemampuan masing-masing gitu. Jadi temukan passion kamu dan kenali diri kamu terlebih dahulu. Cintai diri kamu, bersahabatlah dengan kelemahanmu, dan cintai diri kamu, maka orang lain akan mencintai diri kamu juga. Itu teman-teman. Sangat inspiratif sekali ya kata-kata motivasinya. Tapi memang benar sih, kayak yang memang salah satu juga biar nggak insecure lagi tuh, stop bandingin diri kamu sama orang lain. Cuma nggak perlu jadi lebih baik daripada orang lain, tapi jadilah yang lebih baik dari diri kamu yang kemarin kayak gitu. Karena pada akhirnya nih teman-teman ya, bunga nggak akan mekar di waktu yang sama kayak gitu. Mungkin dia udah mekar duluan dan kamu belum waktunya kayak gitu. Nah, dan juga sebenarnya bukan di akhir mekarnya, tapi proses menuju kemekaran itulah yang kenikmatan yang harus kita nikmati kayak gitu. Karena pada akhirnya yang paling asik itu tetap prosesnya kayak gitu. Benar nggak sih Kak Clara? Iya, benar banget itu. Aku percaya banget sama itu. Proses memang mempahitkan gitu dan melelahkan, karena orang lain kan cuma melihat hasilnya aja kan. Mereka tidak tahu prosesnya bagaimana. Tidak pernah tuh kita menunjukkan rasa kesedihan di sosial media. Orang tidak tahu bagaimana kita gitu kan. Jadi tetaplah terus berjuang gitu di jalanmu, dan ya semoga kamu bakal mendapatkan hal yang terbaik yang kamu inginkan. Begitu. Baik Kak Clara, terima kasih tuh. Senang banget bisa ngobrol bareng Kak Clara di pagi menjelang siang ini. Aku harap kedepannya kita bisa ngobrol lagi, nanti kita cari waktu yang pas. Ini juga udah mau zuhur, jadi kayaknya kita sampai di sini aja dulu, ntar kita ngobrol lagi. Terima kasih banyak Kak Clara, dan juga aku ingin minta maaf sama teman-teman di rumah yang tak dengerin ini kalau ada sedikit gangguan suara atau mungkin gangguan sinyal. Aku minta maaf banget karena ini kebetulan tag videonya enggak di studio HMTP. Ini juga kami lagi jauh-jauh tapi tetap berupaya untuk mengupload podcast Abu-Abu Berkata. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku harap teman-teman masih mau nih dengerin untuk episode selanjutnya, karena episode selanjutnya kita akan cari lagi narasumber yang juga sama nih hebatnya kayak Kak Clara Widya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman. Bye-bye.